Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Uthman wa Ali, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam kondisi diridai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Sudah ada Bu? Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang paling indah, kalimat alhamdulillah. Pada Ahad yang kedua ini, sore ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Kita pada awalnya Bapak Ibu berasal dari rumah yang berbeda. Ya Bu? Ya. Usia kita berbeda, nama kita pun banyak pula yang berbeda. Kok samona nama Ibu? Siapa nama Ibu? Si Jui contoh. Namo samo bantu apa lain. Ada si Jui Bu. Si bayar tu. Itu si bayar siapa? Ya. Si Roy banyak gitu ya. Bu, namo samo bantu apa lain karajo balai. Yang sesungguhnya ingin mau sampaikan Bapak Ibu, segala macam yang berbeda itu disatukan sore ini oleh Zat yang Maha Ahad, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, awal kaji kita bermohon kepada Allah, walaupun dibuka doa di Ustaz tadi, tambah doanya Bu. Ya Allah ya Rabb, kami yang Kau kumpulkan pada hari ini, kiranya kelak di hari kiamat Engkau kumpulkanlah pula kami di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Lain ibu doa tu, lain sesuai doa tu Bu. Baca Bu ya. Dengan catatan awak yang satu jamaah, yang satu tempat ini mesti satu frekuensi. Makna satu frekuensi. Awak kadang-kadang ada logo
awak sasurau, awak saguru, imam wa itu juo, tapi nak bahasa puan. Yo, kok capek na yo nya? Itu penyakit yang berbahaya, Bapak. Dan insya Allah ibu kalau diambil ngaji ke Jawa, ke Istiqlal ibu, kok di malah pengajian Bapak Ibu di Jawa itu, ibu pasti bertamu orang-orang baru, ibu bahasa Puan. Bahkan ibu memperkenalkan diri. Tapi sekali Bapak Ibu, awak yang sajamaah sasurau, kadang-kadang ibu tidak bahasa Puan. Bahkan bertanya kawan awak yang menjawab. Bangisen nanti wak, itu tidak boleh. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Dan itulah yang sering-sering aku sampaikan, Bapak Ibu. Karena kajian tasawuf adalah kajian tentang hati, Bapak Ibu. Kajian tasawuf, kajian tentang kalbu, hati kita manusia. Ulang kaji balik. Nah, kita manusia diciptakan oleh Allah dalam dua unsur. Ada namanya zahiran, batinan. Unsur yang zahir dan unsur yang batin. Kalau bahasa kaji kita itu tubuh kasar, itu tubuh dan halus. Ya, lain nampak di buku warna kopiah bo. Nampak warnanya. Ini hitam loh. Ayo dia mah. Ya. Lain nampak warna baju, nampak warna muka, bentuk badan. Ibu bisa bedakan kalau itu Ustadz Aidarus, kalau itu Ustadz Samsuardi, ya. Kalau kadang lo pada itu Ustadz Alfi namanya mungkin. Banyak begitu kemarin. Iku yang zahir. Iko yang karajogo yang membersihkan iko bisa kita sendiri apa itu. Bahkan seandainya no sakit, banyak dokter, banyak ahli kesehatan yang mengerti tentang kulit kah, mata kah, lidah kah, hidung kah, sampai ke yang dalam organ tubuh. Ada paru-paru, jantung, usus, alebo, ginjal, hati, segala macam. Tapi kajian tasawuf bukan membahas persoalan itu. Nyom membahas persoalan tentang limo, tentang ampek. Ampek lah musulahkan. Yang pertama namanya akal. Yang kedua namanya roh. Dan ketiga namanya nafsu. Yang keempat namanya hati. Dan yang kelima sir itu namanya. Cukup ampe dulu. Lalu ya akal, nafsu, ruh, hati. Dan ampe kok ikolah tubuh yang halus. Dan ampe kok iku yang tidak bisa diubek di rumah sakit Ahmad Mukhtar, tidak bisa dipareso di rumah sakit otak. Walaupun ada akal cakap beda, tidak bisa dibawa ke M. Jamil Padang, tidak bisa. Tapi yang mampeko mesti diajarkan, dipelajari dan diobati terus menerus. Walaupun fokus kajianmu nanti bukan nafsu, karena kita akan puasa. Makanya membaca ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang ikhlas, jiwa yang reda, jiwa yang sabar, jiwa yang pemaaf, jiwa yang pemurah. Itu mutmainnah. Lama sampaikan pada pertemuan Bapak Ibu, ya hati kita bu
biliknya dua. Ada bilik subuh, ada bilik kidang. Nan subuh nan rancak-rancak, nan kidang yang tak rancak. Ibu boleh pernah pas subuh orang pamurah, orang pamaaf, orang penyabar lain, orang pilih hari lain, orang pandandang. Pada cerita sekolah ada orang baru sana bu 5 balik tahun dah pasang buat. Itu pandandang. Ya. Kalau mati no kuburan Waktu na bayo mana? Itu tuh yang paling bayo. Ambo kadang-kadang bang kilo luwi ambo deh. Kalau mati ngawa Ustaz kuburan Ya. Tapi yang kata pa'a matinya Ustaz. Kalau nyolai dimaafkan oleh orang lain apa ibu, aku akan mulia. Tampil. Tapi kalau tidak dimaafkan, itu yang baik itu. Walaupun ada kaji, asalkan ada iman dalam hati kita, walaupun banyak dosa kita, nanti sampai duduk pasti ada di serubung. Tapi hati-hati itu lama. Marasai. Dan kan itu bu awal berusaha bu di imigrasi bu, kapayu kalau negari bu lama urusan. Lah pada awalnya. Berusaha nak kantor oleh negari, kantor camek segala macam antri lah pasai. Kita balik ya bu ya, macam ko dulu balik ke jiwa. 4 persoalan itu. Hati kita lamborekan patang biliknya dua. Ada yang kanan, ada yang kiri. Maka ilmu tasawuf amulang jabaliah melatih diri kita untuk memperbaiki hati. Sama aja ibu sakit badan, ibu takili, aubenya urui, ya bu? Ibu mah aubenya sambuh dia kotik. Apa paru-paru, apa jantung, banyak ubeknya. Apa ubek hati, ubek jiwa kita tubuh riyadhah dengan berpuasa nanti bu. Sampai lagi nanti. Izinkan aku sampaikan satu yang belum sampaikan ulang banyak. Ada ampe nan pertama namanya akal, nafsu, ruh, hati. Dalam bahasa Arab akal berarti akal lo bahasa awak. Ya. Nan kedua nafsu dalam bahasa Arab nafsu jol bahasa awak. Bahasa lebih tepatnya keinginan. Ibu lain ingin punya baju rancak. Kok bami nantu ibu nasi rangka, nasi kaki tiang ibu. Sama sih, beda bu. Si rangka, si kaki tiang, bajalan dua-dua. Si rancak, si santiang. Nama ibu, na rancak ke santiang. Adik-adik, kita punya keinginan. Kok babi nantu nan rancak, nan bapitih, nan pandai, pokoknya nan sagalo pandai. Kok membeli barang nan rancak, nan maha, nan tahan, nan berkualitas, tu nafsu. Kita punya tu, malaikat nak punya itu. Tu nafsu. Nan kategorinya ruh. Apa ruh itu? Maknanya kalau di bahasa Arab nafas. Tapi bukan nafas niko. Ruh itu nanti memberikan sampai sumber kehidupan kita manusia. Ruh. Bahkan abana yang ruh bu Nabi Muhammad pun tak tahu.
Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu min amri Rabbi, urusan Tuhanku. Nangkap ada bu? Hati. Bu, ibu pernah merasakan senang, merasakan sedih, gembira? Itu yang punya kerajo kalbu, hati. Anak bu naik pesawat di Jakarta petang, jam barat jam 1, jam 3 dah tiba, di telepon dah aktif. Rusuh bu? Rusuh. Itu hati yang rusuh. Rupanya bu, jolong saja jam 3 bu, nampak apa yang badarian. Bisa lihat anak menelpon, nampak sana hati, itu kalbu. Maka 4 macam hal ini ada kajian secara tabibnya, ada kajian secara ruhaninya. Kita mulai akal dulu ya. Apa itu akal? Akal kalau dalam bahasa kitanya utak adalah sesuatu organ tubuh yang Allah letakkan dalam kepala kita manusia. Ciko. Basuranya banak. Ya. Kalau di Siko dia, oi, lai babanak, bangi orang bu. Kok di Jawa, lai ada banak, lai gulai banak orang. Kalau kita berbicara tentang otak nan talatak di Siko, ambo ulang kaji balik, lebih berharga yang ada di binatang dibandingkan yang ada di tubuh manusia. Bila mencontohkan dari itu, kok dia barekam lu kaji apa takui barekam. Ibu pai ke masa bawah, taraga ibu mulai banak, ibu tanya, go banak alo, banak kabau, ko banak kambiang, ko banak Jawi, ko banak Jokowi. Dua periode bu, layang semua ibu balik banak nak ketik juga. Tidak berharga sedikit pun Bapak Ibu. Tidak bernilai. Labia baharago banak kabau. Mahal. Lebih berharga. Jadi kalau secara zahir Bapak Ibu, tubuh kita yang zahir go, tidak ada apa-apa dibandingkan binatang Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya. Bahkan yang bosawui cako itulah orang nomor 1 dulu bu. Tapi ketika terletak di meja orang lagi yang orang tak mau balik, mana aku? Tak. Ya ulang je bu. Kau tiba apa di Sungai Buloh ke buang? Tiba apa di Polres ke bu? Dia aku cepik bu. Nah. Iko makna pertama. Makna pertama, utak itu memiliki 2 makna. Ada jismun, tubuh yang zahir yang terletak dalam kepala manusia, berfungsinya untuk keseimbangan kita bu. Kalau nyerancak letaknya bu, tidak goyang bu, tidak sakit, tidak tersumbitnya, ibu aman. Lah mulainya goyang, tersumbat, banyak penyakitnya, ibu darah tinggi dan segala macam penyakit. Kalau itu yang terasa sakit ibu, baiklah ke rumah sakit utak. Ibu di scan, MRI masuk ini ibu, baca lihat, mau masukkan ibu ke dalamnya, mau kodak ibu dalamnya. Ya betul, mau kodak itu selama dulu ya. Nampaklah bu, baswado penyumbatan di siku awak. Biasanya bu, dah mulai bibir terpencong, tangan payah manggarit dan segala macam. Makanya rumah sakit utak namanya bu. Nah, apa makna akal yang kedua? Jismun latifatun ruhaniyatun, tubuh yang ruhani, yang lembut, yang lunak. Bukan jasmani bu.
Itulah yang membedakan hak dan batil. Itulah yang mengakui iko halal, iko haram, iko boleh, iko tak boleh. Bu, oh bu, senyum kau orang lain rancak atau indah? Membudi kau orang? Jalih di buktaha. Itu yang dorongkan utak di sini. Tapi bukan utak yang siko tu bu. Nyado. Tapi kita tidak tahu di mana tempatnya Bapak Allah muliakan. Di mana tampiknya kita tidak tahu. Tapi nyado. Bapak Allah muliakan. Nampak itu bedanya bu. Kalau utak ngacako, tubuh yang jasmani terletak dalam ketika kapal lawak, berfungsi untuk keseimbangan badan, untuk kesehatan awak. Tapi kalau akal dengan makna yang kedua adalah sesuatu yang Allah titipkan dalam jiwa yang akan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Memahami kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu fungsinya otak Bapak Ibu muliakan. Paham bu? Paham ibu-ibu? Ada di kita keduanya. Ada akal yang jasmani, ada di awak. Akal yang rohani, ada di awak. Ada. Nama yang lagi berfungsi. Yang rohani. Kan boleh berfungsi era apa ibu? Yo bana berfungsi. Kalau yang jasmani tadi rusaklah badan. Bahkan beri-berinya tu bu. Ya. Bahkan dan turunnya tu bu. Kalau kini ABK anak berkebutuhan khusus kurang. Kalau itu bu dulu nyerang bu, kurangan dia nyerang bu. Ya, kurang taknya tu bu, nak jalih dia tu bu. Ya. Tapi Bapak Ibu, akal dan kedua fungsinya adalah membedakan yang hak dan yang batil. Memahami firman Allah, memahami hadis Nabi, memahami perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Itu fungsi akal. Kita masuk yang kedua bu, namanya nafsu. Anu bu, nafsu. Nafsu itu pun sesungguhnya Bapak Ibu memiliki dua makna. Tapi yang Allah sampaikan adalah makna yang kedua saja. Apa itu? Jismun latifatun ruhaniyatun sama. Tubuh yang rohani, nyo halus. Jo nafsu itulah kita punya keinginan. Apakah keinginan itu baik ataupun keinginan itu yang bertentangan dengan agama? Bu, ibu nampak orang menaftar pergi umrah, ingin ibu baik? Nah, itu nafsu. Ibu nampak orang berombongan mengaji bersama-sama kamari setiap hari Kamis, hari Ahad sore, ingin lah ibu? Itu nafsu. Baik buruk tu bu? Baik. Tapi hati-hati, nan baik jangan sampai menjadi buruk. Nan baik jangan sampai menjadi buruk. Kaji yang sering sampaikan apa ibu, konsepnya penting apa ibu. Kau berulang-ulang sampaikan beberapa tampil pengajian apa ibu. Syaitan laknatullah, iblis laknatullah. Bapak yang muliakan. Ketika tidak mampu menyuruh kita berbaik buruk, oi bu, tinggalkan salah sembahyang lain. Nya iblis kah awak dah amuah. Mangajo ka surau, awak dah amuah bu. Ayo ka surau. Pokoknya segala perbuatan buruk yang iblis anjurkan awak sedikit pun kita tidak mau buat tentang. Manga iblis caranya bu. Nyebisikkan kawak bu, ibu orang yang paling taat di situ. Ketika iblis nak mampu menyuruh kita bobek buruk, dia akan mengarahkan kita bobek baik. Betul dia cakapnya bu, ibu orang yang paling terbaik di situ. Hati-hati.
Laita rasul bu. Laita rasul bu. Anta rasul. Itu juga. Contoh bu, ambo dengar kecil besar contoh bu, ada tahfiz, ada tahsin di siko tadi. Ibu tahsin siko yo ngaji yo rutin tak pernah tinggal. Macam lihat orang yang tak pernah pai, tahu sekali-kali pai, ibu pandang sebelah mata. Hati-hati bu. Ibu cuk mengaji duduk di muka contoh bu. Tak pernah di belakang. Tiba paling dulu, kok kaji paling jaleh di. Namo ustaz tantu di bu serenu. Kok cuk mengaji ibu paling acut menunjuk tangan. Macam ni orang sekali-kali tiba, bahkan tiba tak pernah nyoba sedekah, ibu agak remeh orang cakap. Ibu kena laknat. Apa bu rasul dulu bu? Dah ibu di muka semua rasul dah betul. Singgung ni kami di muka saya ustaz dah. Tapi ajaki apa ibu? Hati go bu nyo manggambo. Hati go bu nyo tawi. Maraso. Iko yang penting hati-hati. Amo yakin ibu-ibu yang hadir tak mungkinlah meninggalkan sembahyang. Tak mungkin kau satu lepas judi. Tak mungkin kau bermaksiat kian kamari. Ibu pasti ada ibu rumah surau balai, rumah surau balai, rumah surau balai. Balai itu belanja bu ya. Yo tu. Nah, tapi hati-hati. Ibu-ibu yang sering mengaji jangan pernah merasakan kita lebih pada orang lain. Itu apa? Bakarajo soronyo tu. Akal kita bakarajo, nafsu pun bakarajo. Di nafsu kau itu sekarajo aja. Itu makanya saya sampaikan tadi, ketika setan laknatullah tak mampu mengarahkan kita, mampu juga menyesatkan kita dengan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, memasukkan kata, bu, capek nak ke surau bu, kan hari minggu gini bu. Bu, capek lah kamu saji bu, uranglah ke azan lah. Ternyata ibu orang paling dulu, ibu yang paling rajin, marasuh tu lebih pada orang. Itu penyakit paling berbahaya. Itu makanya warnanya tidak. Jadi ketika abang mengaji bantu ikut, jangan tunjuk diri orang. Awak jamaah cok ketika ustaz menyampaikan kaji go, nyobi siap baru akhirnya. Tapi nak ustaz karena isianu mandilah. Paling kurang bu, galak-galak kedua bu, muncul menunjuk Tapi ketika kaji gua mau sampaikan, ibu rasul kan, ibu pareso ikuah. Lain tak ambo deh juga ambo tu ustaz. Maa caro galak. Iya ambo mana tu ustaz. Ajan pernah tunjuk ide orang tunjuk tu awak. Ya awak. Tapi kalau ibu tetap menunjuk orang juga, mencari aib orang juga, maka kajian tasawuf kita tidak berhasil. Itu makanya mau sampaikan apa ibu? Awak kalau ngaji tasawuf sama jurang sakit. Apa mana sakit? Ibu kalau sakit baru sampaikan apa keluhan ibu. Sadonyo ke dokter tu. Dan penyakit orang di kecian, penyakit awak. Kau penyakit orang nak kecian ke dokter. Dikiannya ube, orang sakit pari, orang kapalo. Yang tengok tersebut pari, senang. Itulah fungsi tubuh, akal nafsu, akal nafsu. Nah ketiga apa ibu? Ruh. Ruh itu apa ibu? Secara bahasa awaknya bu,
nang kate kawawa. Lai barang jemaah. Tapi ruh secara makna hakiki adalah jismun latifatun ruhaniyatun, tubuh yang halus, yang ruhaniyah, sampai sumber kehidupan manusia. Kamu yakin apa ibu? Ibu lalu nak umur 70 risiko. Lagi boleh. Bu, lain tu ibu di mana tak ibu tu? Indah. Warnanya baliknya barang. Tapi kalau tak tu, kalau ada ibu yang ajar IPA, fisika, tahu je tu. Bara ada utak manusia, bara ada utak gajah, bara lu ada utak biawak. Tapi kalau yang ruh ada tahu, nyuadu. Tapi warna tahu, di malam tak nyuada tahu. Apa ruh itu? Itulah Allah titipkan al-hayah di sana kehidupan. Ketika ruh itu diambil oleh malaikat, maka berhentilah proses kehidupan kita. Kita masuk nang kampek bu, nanti kita lanjut balik ke nafsu bu ya. Kita balik nang kita surahkan nang kampek. Apa makna tubuh yang ruhani yang keempat dalam hati kita? Namanya qalbu, hati. Sebagaimana tadi akal, ruh dan nafsu, hati pun bermakna dua. Ada hati yang bermakna zahiriyah, namun sanubari, ada hati bermakna hakikat atau batiniyah ruhaniyah, namun hati nurani. Mayang hati sanubari itu Ustaz. Nah, si kotaknya bu. Bisa butakan tu bu. Di siko bu letaknya bantu bulet. Kecik sebagian orang bantu jantung pisang. Kecik sebagian bantu daun. Terletak di dadu sebelah kiri, berwarna merah. Di sanalah tempat sumber kesehatan kita manusia. Ketika rancak garaknya tu buah, maka mata pun rancak pancaliannya, tangan pun rancak gerakannya, kaki pun demikian. Nafas kita pun bagus. Tapi ketika geraknya nak seimbang lebu, lah banyak tersumbe, dek marokok, dek ngopi pada adat bu, dek banyak makan mie instan, alai segala macam pengawet makan rusak. Ketika hati sanubari itu rusak, maka organ tangan pun kurang rancak geraknya, kaki pun tak rancak, badan latih panik-panik. Lade bermaksud itu dari lah pamane Allah yo lah palatia Allah dek hati pada tuwo atau penyakit lahado. Maka ketika itu terasa Bapak Ibu, silakan bawa ke Examil Padang, ada ubinnya. Silakan bawa ke Ahmad Mukhtar, ada ubinnya. Bahkan di ibadah orang dulu segala macam ilmu kesehatan hari ini. Tapi hati yang bermakna ruhani Bapak Ibu, hati yang merasakan senang, merasakan gembira, merasakan sedih, merasakan tenang. Ustaz, rupanya Ustaz nyaman wak ketika rutin ke surau Ustaz. Salam nunggu di pasar, pagi-pagi pulang sanju, ya menonton di rumah. Laki kamai lo pai Ustaz menenang badan, lah ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Sino, ke Australia, ke Korea lain. Indah ditanam lah. Rupanya pai ke surau tanam. Itu hati ibu. Ibu pai ke Makkah, pai ke Madinah. Bu Raswan, dia lebih tanam duduk di Masjid Nabawi kok di Makkah nak tanam karena lebih di luar. Madinah itu tanam sini perasaan awak, itu hati. Hati nama bu, hati yang ruhani atau hati yang nurani.
maka apa ubi yang ampe cakup. Kalau ampe itu bersifat jasmani, silakan tabib tibbun. Tibbun itu maknanya pengobatan lahiriah, tabib dokter masalahnya. Apakah ibu mabekam namanya nanti tibbunnya tabib juga. Ibu ke rumah sakit, ke puskesmas, ibu ke klinik, itu tabib mau nang lahir saja. Tapi dengan beramal ibadah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah mereka menjadi ubid yang rohani jago Bapak Ibu. Maka insyaallah Bapak Ibu 10 hari ke depan lagi kita akan menyambut, kita akan didatangi oleh bulan yang mulia, namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Adapun nama-nama bulan Ramadan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak, bahkan dibaca sampai sebalih nama. Dinamakan Syahrul Siyam. Kenapa? Bulan itu diperintahkan berpuasa. Dinamakan Syahrul Ramadan, bulan itu angin membakar. Bahkan biasanya bu di Timur Tengah tu, di Makkah tu bu, ketika Ramadan lebih angin cuaca dibandingkan 2 Ramadan. Dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Allah turunkan Al-Quran. Ada nama orang Syahrul Tarbiyah Warriyadah. Makna tarbiyah bulan melatih, bulan mendidik, sedangkan riyadah bulan latihan. Apa sesungguhnya yang dididik oleh Ramadan? Hati kita sekalian, apalagi nafsu awak. Maka mau sampaikan pendek kaji berapa hari ini, mari persiapkan diri untuk menempuh Ramadan. Sabarnya perintah Ramadan kok. Aku sampaikan konsep cara Bapak Ibu. Allah perintahkan kita apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar perintah, tapi agar kita mengerjakan perintah Allah, mendapatkan manfaat di balik perintah Allah itu. Jadi ibu punya konsep, kenapa ada perintah Allah? Di balik perintah Allah ada manfaat. Apakah manfaat secara duniawi ataupun manfaat kelak di akhirat? Contoh bu, diperintahkan awak salat oleh Allah. Manfaatnya, orang yang salat lebih berhasil dibandingkan orang yang salat. Ya bu? Berapa kali sehari itu bu? Kalau 3, so sekali mau 2 bu, kali 5. Kali balik tu. Selalu tahan. Apalagi basuh tangan, basuh muka, segala anggota basuh. Minimal 5 kali bu. Kami lah dia ustaz, sebelum subuh bau 2 dulu. Alun subuh lah bau 2. Ka subuh bau 2 dulu. Duduk suruh lapih lah. Orang suruh bau 2 dah balik. Bekon duha luar. Apalagi sabu sudah sen bau 2 bu, ditampik bau 2 tu kamu langkah ke surau nya tu hari dingin ulang kembali ya. Orang yang salat lebih berhasil dibandingkan orang tak salat. Itu manfaat dunia zahir. Orang yang salat apalagi berjamaah lebih disiplin dibandingkan orang yang tak salat, yang tak berjamaah. Itu asalah pukuana mari jelek jam anak mah lega dah. Asalah pukul 2 balik hari aja tu Allah sebo. Disiplin waktu. Apalagi apa ibu? Dalam Al-Quran, dalam hadis, fadilah salat untuk kehidupan dunia, alam barzakh, nanti sampai ke akhirat. Nah kedua, kenapa ada larangan? Kenapa ada nahi dalam bahasa Arab? Kenapa ada larangan?
Karena di balik larangan Allah ada mudarat untuk kita manusia. Paham itu maknanya bukan? Kenapa dilarang? Di balik larangan Allah ada mudarat untuk kita manusia. Contoh Bu, dilarang bermusuhan. Kenapa demikian? Awak kalau banyak musuh sampai dunia. Yo Bu, namanya Ciyo tanpa pengalaman. Ya, capek yo, kamar susah. Ya, ibu cakap kanik danjang salah subuh, rupanya musuh ibu turun ke bawah. Bayi ibu tarik tersurui. Karena ibu solat tidak ada. Ya, turun cek lah ibu. Akhirnya ibu sampai hati. Apalagi kelak mudarat atau ancaman yang Allah datangkan di akhirat. Kita fokus ke puasa. Kenapa Allah perintahkan puasa? Sebenarnya Allah ingin melatih yang baik tadi, melatih akal kita, nafsu kita, hati kita, termasuk roh kita. Makanya Bapak Ibu, puasa tahun ini bukan puasa secara fikih saja. Ustaz, kamilah jago subuh Ustaz. Bahkan tanah hampir kamilah jago. Kami sahur, kami menahan, kami salat segala macam, tapi tidak melahirkan sifat pemurah. Tandanya puasa ibu tidak berkesan. Tapi tidak melahirkan sifat pemaaf. Tandanya puasa kita belum berkesan. Tidak melahirkan sifat sabar. Tandanya puasa tidak melahirkan kesan yang baik. Awaklah puasa Bu, tapi sampai kalang duo, parabu duo, ya pandandang duo, itu tandanya puasa yang berkesan. Itu sama ibu tuh, ibu letakkan ayam di kandang, ibu agiah makan, lalu taluannya nyo arami lah 21 hari nyo marunggo Bu. Ndak ada ci Allah nama nanti. Anak mau nyebut katumbalangan. Lah ya mau ibu jadi kata dua katumbalangan. Ya Bu, tambalangan, katimbalangan, banyak rasanya Bu. Ambo ketik-ketik bayang Bu. Nyo aram-aram dia Bu, talu tambalangan tu Bu, ambo ambil ambo kuncang. Pum, malah tui, busuk. Maka orang yang berpuasa yang tidak melahirkan sifat yang baik, tidak melahirkan akhlak yang baik, tandanya sama juta 2 Bu. Bu, lama surah kan tadi, kita punya akal, kita punya hati, kita fikirkan Bu. Yo kan Ustaz Umar. Maka ibu yang lah puasa masih ada dadam, tandanya tak berkesan kajian ini. Ibu yang puasa makin pilih, makin cekik, balapi, jagoan, kajai. Tapi ibu ya, aja lah yang buat. Kabarana untuk awak, rancak itu berbagi. Aku mau sampaikan tadi, puasa itu namanya bulan tarbiyah dan riyadhah. Awak dididik dan dilatih. Ketika ada pendidikan dan latihan, insya Allah kita akan diberikan nanti SK bentuk tentara, polisi Bu. Pendidikan sama lo selama segitu, dilatih lo selama segitu. Nah, selesai sampai bulan 6 bulan langsung bisa kerja. Kalau guru mau contohkan Bu, puasa itu seperti ayam yang marah. Ada mengecekkan puasa itu bantu kulit yang babukih jo ke pompong. Kulit gua rancak buruak. Bahkan Bu, kalau ada orang Tu kama pai manggata orang lati bolok pada ulit. Ya, sudah tu baru nyebungkuihlah badannya. Puasanya dak makan, dak minum, dak mancaliat-caliat ken kamari.
tahan segala keinginan. Beberapa hari Bapak Ibu ke pompong cakup berubah menjadi ramu-ramu atau kupu-kupu Bapak Ibu. Kita bermohon kepada Allah waso gitu merubah karakter awak dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Orang yang baik hari ini kelak menjadi orang yang lebih baik, dengan catatan penting belajar tentang hakikat puasa. Demikian Bapak Ibu pola kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih, banyak maaf kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mak. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, sesudah kajian kita pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Kajian Darus Qur'an, semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi akhirat dan rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, jazakumullahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.